Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Melanjutkan kembali kajian kita tentang fikih jenazah, itu sunnah-sunnah sebelum atau setelah sunnah-sunnah setelah kita melihat orang meninggal dunia, ya. Perkara yang disunahkan setelah meninggal dunia, ya. Perkara yang disunahkan setelah meninggal dunia atau yang dibolehkan. Kita lanjutkan pada poin yang ke-9, yaitu bersedih dan menangis. Ini boleh, ya. Ini dibolehkan dan ini terjadi dalam diri Rasulullah SAW. Tapi ada batasannya. Ada batasannya ketika ada seseorang meninggal dunia. Seperti apa tawabitnya, batasannya, yaitu sewajarnya tanpa mengeluarkan suara teriakan. Jadi sewajarnya saja. Karena ini terkait dengan hati, Pak. Ya, terkait dengan hati, terkait dengan cinta. Maka berapa banyak satu kondisi di mana seseorang itu terbutakan mata hatinya, terbutakan dirinya, pikirannya. Kenapa? Karena saking cintanya, karena saking sayangnya. Nah, kemarin sudah disebutkan diantaranya adalah ini. Nah, hadis-hadis yang sebelumnya tentang masalah niyah. Karena ini betul-betul terjadi di zaman Nabi SAW, sebelum Nabi SAW, bahkan sampai sekarang ini. Bagaimana kebiasaan, bukan sebuah kebiasaan, masih ada hal itu terjadi, yaitu tentang masalah niyah, menangis yang berlebihan ketika ada seseorang yang dicintainya, yang disayanginya, dia meninggal dunia, kehilangan orang yang paling dicintainya. Kita lihat hadisnya. Kenapa ini boleh? Karena terjadi dalam diri Rasulullah SAW. Nabi manusia biasa. Maka ketika Ibrahim, Nabi SAW memiliki beberapa anak, hampir semuanya adalah perempuan, dari Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah. Tapi ada yang laki-laki, dan semuanya meninggal dunia. Yang menarik di sini bahwa ketika Ibrahim putra Nabi SAW meninggal dunia, ada yang menyebutkan usianya adalah 18 bulan. Ada yang menyebutkan 16 bulan. Kan lagi lucu-lucunya, Pak. Setahun setengah lah. Punya anak setahun setengah, lagi asik-asiknya dia lari ke sana, lari ke sini, main, lucu, latihan, belajar ngomong, meninggal dunia. Apa yang terjadi? Maka sedih sekali. Berapa banyak orang tidak kuat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang demikian. Maka tatkala Ibrahim meninggal dunia, masih dalam usia persusuan, dia masih menyusu. Usia di bawah 2 tahun masih menyusu. Lalu kemudian Rasulullah SAW tadriyani, ya, al-ainani tadriyan. Jadi kedua matanya itu mengalirkan air mata. Artinya dia ingin memecahkan tangisannya. Tapi Nabi SAW tidak melakukan itu seperti kita. Karena Nabi SAW manusia biasa seperti kita. Ditimpa sesuatu yang membuat kita berat, lalu kita menahan
apa yang ada dalam hati kita, maka kita mampu, namun air mata tidak mampu untuk menahannya. Mengalirlah air. Bukti kalau dia hatinya ada yang sedih. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf pun dia mengatakan, "Tabki ya Rasulullah." Engkau menangis wahai Rasulullah. Pikirnya Rasulullah itu dia tidak menangis, sekalipun dia adalah putranya sendiri yang meninggal dunia, darah dagingnya sendiri. Tapi kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal aina," sesungguhnya mata itu menangis, tadma. Innal aina tadma'u, sesungguhnya mata itu menangis. Wal qalba yahzanu, sementara hati itu bersedih. Terkait erat antara hati dengan mata. Maka kita melihat seseorang dia merasakan kesedihan adalah dari matanya, berkaca-kaca, melelehkan air matanya. Kenapa? Karena hatinya bersedih. Antara mata dengan hati itu terpaut sangat kuat. Maka Imam Ibnul Qayyim dia menyebutkan di antara manfaat menundukkan pandangan mata adalah untuk kebersihan hati. Karena hati itu sangat terpaut kuat dengan mata. Ya, siapa yang mengumbar matanya, maka hatinya akan rusak. Ya. Antara mata dan kesedihan pun demikian. Air mata dia mengalir, maka berarti hati dalam keadaan kesedihan. Wala naqulu illa ma yardha rabbuna, dan aku pun tidak mengucapkan kecuali apa yang Allah ridhoi. Seperti yang kemarin disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika ditimpa musibah, itulah yang kita ucapkan. Itulah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itulah yang membuat Allah ridho. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ungkapan yang menunjukkan seseorang yang menerima takdir Allah, ketentuan ketetapan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika orang dia teriak-teriak. Ya. Wajar seperti halnya ketika kita ya, yang ada dalam dunia pendidikan. Ya. Tidak harus anak-anak SD. Ya. Kalau di sini SD Al-Birru ada anak yang dia masih dalam tahap, kalau bukan bandel, memang ada anak yang punya karakter seperti itu. Anak-anak kita sendiri pun demikian. Ada satu kondisi terkadang dia tidak mau, melawan, tidak nurut. Lalu dia mengucapkan sesuatu yang tidak baik karena saking keselnya. Maka kita pun gak ridho, marah kita. Dia mengucapkan yang tidak baik. Ini pun demikian. Ketika seseorang dia mengucapkan yang tidak baik, maka Allah marah. Tidak membuat Allah ridho, Allah pun marah. Seperti Niyah itu, meratapi mayit, karena dia mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Karena dia menentang ketentuan Allah, menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini digariskan, dicontohkan oleh Rasulullah bahwa ketika tertimpa musibah, menangis boleh, bersedih boleh. Sampai Nabi SAW bukan hanya satu keadaan, bukan hanya sekali dua kali saja. Ketika putrinya meninggal, ketika Ibrahim meninggal, ketika menziarahi makam ibunya pun beliau SAW menangis. Nanti kita sebutkan hadisnya. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan kami sesungguhnya wahai Ibrahim, wahai putraku, dengan perpisahanmu kami sangatlah sedih. Wajar Pak, ini manusiawi. Nabi SAW menangis. Inilah cinta, inilah kasih sayang yang membuat terkadang seseorang itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan dalam sebuah syairnya, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Engkau bermaksiat kepada Allah sementara engkau mengaku cinta kepadanya. Ini terkenal syairnya. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu.
Wa hadza muhalun fil qiyasi badi. Ini muhal, mustahil, Pak. Seseorang dia mencintai sesuatu namun dia menyelisihi orang yang dicintainya. Ini kata Imam Asy-Syafi'i mustahil, muhalun fil qiyasi, wa hadza muhalun fil qiyasi. Walakinnaka law kana hubbuka shadiqan, andai cintamu itu adalah betul-betul benar-benar cinta kepada seseorang, kepada sesuatu, law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Ini, kalau engkau benar-benar cinta kepada seseorang, la ata'tahu, niscaya engkau akan mentaatinya. Ini yang bait yang terakhir ini yang terkenal. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Karena orang yang mencintai itu pasti akan nuruti orang yang dicintai. Laki-laki yang kesengsem dengan seorang perempuan, lagi masa-masa ini asmara ini, kalau dia betul-betul cinta, maka dia akan menuruti apa yang dia lakukan. Sampai sesuatu yang tidak mungkin dia harus lakukan. Gunung aku seberangi, gunung aku daki, lautan aku seberangi, dan seterusnya. Itulah cinta. Sampai kemudian Imam Syafi'i mengatakan demikian, innal muhibba liman yuhibbu muti. Sesungguhnya orang yang mencintai dia akan menuruti apa yang dicintai, yang diinginkan oleh orang yang dicintai. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggariskan tentang sesuatu, kalau kita benar-benar cinta kepadanya, la ta'atahu, kita akan mentaatinya. Karena ini sudah menjadi rumus, sudah menjadi sebuah kaidah, cinta dan mencintai. Orang yang mencintai maka dia akan menuruti apa yang dicintai. Nah, tapi yang berlebihan ini, ya, yang berlebihan inilah yang berbahaya. Ada istilah khusus namanya, bukan mahabbah. Saya lupa istilah bahasa Arabnya itu. Jadi mahabbah itu cinta, tapi masih bisa dikendalikan, Pak. Tapi ada satu bukan, ya di atasnya lagi, namanya mabuk cinta bahasa kita. Saya lupa bahasa Arabnya itu. Bukan syauqah. Syauqah itu masih cinta, di atasnya lagi. Mabuk cinta itulah yang membuat seseorang itu dia tertutup akalnya, tertutup hatinya dan pikirannya. Lihatlah kita bagaimana kondisi ketika Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab dia meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ini bagaimana kecintaan para sahabat yang begitu luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah hadis, kalau kita baca di kitab Rahiqul Mahtum pun ada itu, kisah itu disebutkan oleh Imam Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, cerita itu. Detik-detik ketika Rasulullah meninggal dunia. Ketika tersebar berita Rasulullah meninggal dunia, maka datanglah Umar bin Al-Khattab. Kemudian di dekat rumah Rasulullah, di masjid Rasulullah SAW sudah kumpul banyak manusia. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab? Innahu, sesungguhnya, rijalun minal munafiqina yaz'umuna anna Muhammadan qad mata. Sampai dia sedikit menganggap siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal adalah termasuk kelompok orang-orang munafik. Annahu inna rijalan minal munafiqin. Sesungguhnya sebagian dari orang-orang munafik yang hatinya busuk, dia mengucapkan la ilaha illallah, mengaku Islam, tapi hatinya busuk, dia hanya ingin berlindung di bawah naungan Islam. Sesungguhnya ada sebagian orang-orang munafik yaz'umuna anna Muhammadan wa anna Rasulullah qad mata, bahwa Rasulullah telah meninggal dunia. Kemudian kata Umar bin Al-Khattab, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mati. Ma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidaklah meninggal dunia. Walakin dhahaba ila rabbih kama dhahaba Musa ibnu Imran ila rabbih. Akan tetapi Muhammad itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia hanya pergi menuju kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Musa bin Imran dia menuju kepada Rabbnya naik ke atas gunung Turusina. Taraka qaumahu arba'ina lailatan, meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Itu yang dilakukan oleh Musa, dan itu yang dimaknai oleh Umar bin Khattab bahwa Muhammad itu bukan meninggal, dia hanya pergi menuju Rabbnya itu selama 40 malam sebagaimana Musa meninggalkan kaumnya. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la raja'a, sesungguhnya Rasulullah akan kembali, akan balik lagi, akan biasa beraktivitas kembali. Wa annahu ma mata, dan sesungguhnya Rasulullah tidaklah meninggal. Wallahi, demi Allah, la yuqatti'anna aydiya rijalin wa arjulihim, demi Allah, sampai bersumpah nih Umar bin Khattab, wallahi la yuqatti'anna aydiya rijalin wa arjulihim, demi Allah aku akan memotong kedua tangan dan kedua kaki orang yang mengatakan man yaqulu anna Muhammadan qad mata, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia akan aku potong kedua tangan dan kakinya. Luar biasa Pak, bagaimana keberanian Umar bin Khattab menghunus pedang. Siapa yang mengucapkan, siapa yang berani ngomong nih Muhammad telah mati? Nggak ada yang berani Pak kalau Umar udah menghunuskan pedangnya. Setan aja lari Pak, setan aja lari terbirit-birit mendengar Umar bin Khattab akan lewat di suatu lembah. Kalau kita yang lari, mau lewat mana? Kebun papring, dewek sing melayu. Tapi Umar bin Khattab justru setannya yang lari. Saking berani, saking kuatnya iman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian para sahabat yang lain, orang-orang pun nggak ada yang berani dengan tindakan Umar bin Khattab. Semuanya terdiam. Tidak ada yang berani. Bukti sembelih beneran kan ngeri banget. Maka kemudian ada satu sosok yang luar biasa, begitu tenang pembawaannya, begitu bersahaja, tapi sangat berwibawa di hadapan para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tidak mengucapkan, tidak menentang, wahai Umar, engkau mengatakan sesuatu yang tidak baik, tidak. Tapi Abu Bakar As-Siddiq hanya menyampaikan satu ayat yang semuanya membisu terdiam, sampai Umar bin Khattab pun mendengarkan ayat itu tersungkur jatuh, kakinya lemas. Luar biasa. Umar bin Khattab kakinya seperti lumpuh gara-gara mendengar satu ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad itu illa rasul, seorang rasul. Muhammad itu hanyalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad dia adalah manusia biasa. Illa rasul qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu rasul-rasul yang lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ilyas, sampai kemudian Isa, yang terakhir adalah Muhammad. Sebelum Muhammad ada Isa bin Maryam. Maka kemudian wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila, andai Rasulullah ini meninggal atau terbunuh di medan perang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali ke agama kalian? Kalian murtad kembali. Wa ma yanqalib ila aqibaihi fala yadhurrullaha syai'a, siapapun yang dia kembali ke agamanya, murtad kembali meninggalkan Islam, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yadhurrullaha syai'a, maka perbuatan itu tidaklah merugikan sedikit pun kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa yajzillahu syakirin, Allah akan membalas pahala kepada orang-orang yang dia bersyukur kepadanya. Mendengar ayat yang dibacakan itu dalam surat Ali Imran, maka kemudian tersungkurlah Umar bin Khattab, kemudian semuanya terdiam. Disebutkan di situ bahwa seolah-olah manusia tidak pernah mendengar, seakan-akan itu. Padahal mereka berapa banyak qurra, berapa banyak hufaz yang sudah hafal
penghafal Al-Quran dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi saking cintanya mereka kepada Rasulullah, blank semuanya itu, Pak. Kosong semuanya pikiran dan hatinya. Seolah-olah enggak menerima. Seolah-olah seperti tidak terjadi. Tapi ternyata Rasulullah sudah terbujur kaku. Rasulullah sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah sudah tidak bisa hadir di tengah mereka, menyampaikan sesuatu, memberikan wejangan, hadir bersama mereka, bergerak, makan bersama. Tidak bisa. Rasulullah hanya terbujur kaku. Mereka hanya terdiam membisu melihat bagaimana Rasulullah SAW. Maka seolah-olah mereka tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar ayat ini turun di tengah-tengah mereka. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadhurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Inilah bagaimana kecintaan yang begitu luar biasa membuat seseorang terkadang dia buta, tertutup akal dan hatinya. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi sebuah fenomena ini, kejadian ini, yaitu dengan iman, Pak. Bapak Ibu sekalian, iman inilah yang akan mengontrol kita. Dari mana kita dapatkan iman itu? Al-imanu yazidu wa yanqusu. Bahwa iman itu naik turun. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Maka iman itu akan naik, akan semakin bertambah besar, semakin kuat dalam hati seseorang, yaitu bitta'ah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan sebaliknya, iman itu akan turun, lembem, akan semakin tipis, yaitu dengan banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ilmu itu, dengan keimanan itulah yang akan mengontrol kita. Ya, dengan hadir majelis ilmu seperti ini yang akan mengontrol kita. Ya, kalau nanti kejadian itu benar-benar menimpa kita, oh dulu saya pernah ngaji di Al-Biru, disampaikan seperti ini, nggak boleh nangis teriak-teriak, tidak boleh menangis berlebihan, tidak boleh menyobek-nyobek baju, tidak boleh memukul-mukul lantai, memukul-mukul orang. Ketika ada yang meninggal dunia, diingatkan, maka dia tersadarkan, diingatkan, maka dia kemudian kembali. Karena dia pernah ngaji, tahu ilmunya, maka imannya pun dia akan naik dengan belajar ini, dengan ilmu ini. Lalu kemudian kita sebutkan hadis yang lainnya. Ketika Umaymah, ada yang menyebutkan Umamah, ada yang menyebutnya Umaymah binti Zainab. Zainab ini putri Rasulullah SAW, radhiyallahu anha, cucu perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya putri namanya Zainab. Zainab punya anak bernama Umaymah, ada yang menyebutnya Umamah. Ternyata cucunya meninggal dunia. Apa yang dirasakan oleh seorang datuk, seorang kakek, seorang mbah? Maka terkadang cinta mbah, cinta kakek itu lebih besar perhatian kepada cucu daripada kepada anak-anaknya. Betul nggak? Betul, Pak. Ya. Kalau kita punya anak itu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, sama mbahnya, kenapa nggak boleh ini, nggak boleh itu? Makanya masalah ini, kalau sudah berkeluarga, mohon maaf nih, masih tinggal bareng sama orang tua, sering ini ya, beda prinsip untuk mendidik anak, itu agak berat, Pak. Mbahnya terlalu longgar, kita punya prinsip sendiri untuk mendidik mereka, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi orang tua mbahnya itu lebih bebas, karena saking sayangnya mereka kepada cucu-cucunya, saking sayangnya. Anak saya itu termasuk sangat selektif untuk makan. Nggak, sampai sekarang sepertinya belum pernah saya memberikan jajan ciki itu ya, ciki seperti taro atau apa itulah yang banyak MSG-nya itu, belum pernah saya membelikan. Kenapa? Karena saya merasakan sendiri riwayat dia kalau sakit, semua di rumah sakit itu mungkin sampai 8 atau 10 rekam medisnya adalah panas, demam, panas semua, Pak. Kalau panas bukan hanya 38, 38,5, 39 sampai 40, dan itu naiknya cepat sekali. Ya, kalau saya lagi kerja ini
di SMS atau di WA atau di telepon, ini Ruefi sudah sakit, ini udah demam 38, saya langsung pulang, udah langsung izin. Kalau nggak ada yang dimintain izin, udah pulang saja saya. Karena dari 38 ke 39.40 itu jaraknya cuma hitungan setengah jaman itu, setengah jam 1 jam, bahaya itu. Itu anak saya, ya. Maka selektif sekali makannya. Kenapa? Karena semuanya kalau sudah panas itu luar biasa. Terus yang kedua, dia tidak mau minum obat. Nah, ini masalahnya. Kalau punya anak demam tapi dia mau minum obat, enak kasih paracetamol yang dropet ataupun yang tablet misalkan seperti Contraxin misalkan, itu enak. Anak saya itu nggak mau. Makanya saya termasuk selektif sekali untuk masalah makanan kepada anak saya. Ada yang menyebutkan nggak boleh jajan ini, nggak boleh jajan itu. Kenapa? Gitu, dilatih saja. Ya. Tetangga saya itu main di depan rumah, itu mainan apa itu, ada uang-uangan digigit sampai sininya lumpur semua. Biarin aja biar kebal dia. Ya, saya nggak bisa gitu. Maka ketika ada mbahnya datang, dibawa main ke taman, beli ini beli itu, astagfirullah, aduh, pusing saya Pak. Karena kalau udah panas ini jam 1 malam ya harus ke rumah sakit. 40 ini nggak main-main kalau udah. Alhamdulillah belum pernah kejang. Tapi ini selektif sekali. Saya pengennya ketat, mbahnya nggak ketat. Beda prinsip, maka harus susah ya kalau masih bareng. Ini bagaimana ya sikap dari mbahnya Nabi SAW kepada cucunya ketika detik-detik sakaratul maut. Maka Nabi pun menangis sedih. Bukan hanya anaknya saja ketika meninggal dunia Nabi bersedih, Nabi menangis, tapi ketika cucunya pun dia meninggal, maka Nabi pun terlihat menangis meneteskan air mata. Lalu Sa'ad bin Ubadah dia bertanya seperti bertanya Abdurrahman bin Auf kepada Rasulullah SAW tatkala Ibrahim meninggal dunia. Ya Rasulullah, anta tadma, anta tabki ya Rasulullah, tabki, engkau menangis wahai Rasulullah. Bukankah engkau dilarang menangis? Anggapan para sahabatnya, engkau tidak boleh nangis Rasulullah. Engkau sangat luar biasa kesabaranmu. Engkau sangat luar biasa untuk menghadapi sebuah ujian. Ya, istilahnya tes fit and proper testnya itu udah lulus semua Pak. Ke Taif dilempar batu, kakinya bengkak-bengkak, sampai ada bantuan dari malaikat Jabalain, gunung, malaikat gunung yang siap menimpakan 2 gunung kepada satu penduduk Taif, yang mereka mengurus sir Rasulullah SAW, melempari Rasulullah SAW. Bagaimana manusia yang suci, manusia yang bersih, dijaga oleh Allah, membawa risalah yang mulia, manusia yang sangat keringatnya pun wangi, lebih wangi dari minyak wangi. Tapi kemudian penduduk Taif mereka menolak dakwah Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah menolak bantuan itu. Kalau kita seperti itu gimana Pak? Ya. Dakwah, nyampaikan satu kebaikan, ditolak, kita diusir, dilempar batu nih. Datang malaikatnya. Ini ada 2 gunung nih, Gunung Sindoro Sumbing, tak lemparin sono, mau enggak? Oh iya, ayo. Langsung kita ya. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah tidak. Rasulullah menginginkan bahwa mudah-mudahan min dzurriyyatihim fa innahum qaumun la ya'lamun, mereka adalah la ya'lamun, mereka adalah kaum yang tidak tahu. Mudah-mudahan dari keturunan mereka lahirlah manusia-manusia menya'budullaha la yusyrikuna bihi syai'a. Manusia yang lahir dari sulbi mereka, dari keturunan mereka yang mereka tidak mensekutukan Allah. Mereka menyembah Allah namun tidak mensekutukannya. Itulah Rasulullah SAW. Lalu Sa'ad bin Ubadah bertanya, wahai Rasulullah, engkau menangis, bukankah engkau dilarang menangis? Maka Nabi SAW bersabda, innama hiya rahmatun, sesungguhnya air mata ini, innama hiya ya, hiya ini kembali yang belajar bahasa Arab ini, hiya ini ad-dumur, ya, air mata. Innama hiya rahmatun, sesungguhnya air mata ini adalah rahmatun, sebagai bentuk kasih sayang. Ja'alahallahu fi qulubi ibadihi, Allah tanamkan, Allah berikan, Allah jadikan air mata itu dalam hati setiap hambanya.
wa innama dan sesungguhnya yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Zaman Nabi itu ada, Pak, orang yang dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium anaknya. Ketika Rasulullah datang dari suatu tempat menuju ke Madinah, pulang kampung, balik kampung, habis safar ini, maka disambut oleh anak-anak kecil. Senang mereka menyambut Rasulullah, megangin untanya, kadang kudanya, megangin Rasulullah, ngikutin di belakangnya, disambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu satu kesempatan Rasulullah pun mencium anak kecil. Maka ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, engkau mencium anak kecil wahai Rasulullah. Kemudian dia mengaku, saya punya anak sekian, belum satu pun yang pernah saya cium. Oh, berarti sadis sekali nih, Pak. Saking ininya pendidikannya ya. Pernah lihat film Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, versi yang dirilis dari Turki itu, ada di YouTube itu. Ketika penaklukan Konstantinopel, bagaimana Muhammad Al-Fatih ini memiliki anak. Dia seorang raja, seorang khalifah, pembesar. Nah, ketika anaknya datang, dia pun harus duduk. Pokoknya luar biasa. Dia tetap dianggap sebagai orang biasa. Dia harus memperlakukan ayahnya itu seorang raja. Makanya takut sekali ini anaknya. Jadi seolah-olah seperti itulah. Ada orang-orang yang pendidikannya luar biasa. Saking kencengnya ini, dia sampai tidak pernah mencium anaknya. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, yang Muhammad Al-Fatih ini pun demikian, bagaimana dia suasana di kerajaan. Anaknya ini punya kebiasaan kepada ayahnya. Padahal dia kepengen sekali, dia tahu itu ayahnya. Tapi ayahnya mendidiknya, engkau adalah seorang yang harus kuat, yang harus punya ketegasan. Makanya dia luar biasa itu sikapnya. Dilihat sendiri bagaimana ya segmen itu ketika anaknya bertemu dengan ayahnya Muhammad Al-Fatih. Ya, kalau kita melihat kasihan sekali itu ya. Jadi anaknya ini pengennya ngelendot, Pak ya, ngelendot. Tapi Muhammad Al-Fatih jaga jarak. Ya, itu pendidikan. Macam-macam metode pendidikan. Nah ini, siapa yang dia tidak, ya, bahwa siapa yang dia merahmati, siapa yang dia menyayangi suatu kaum atau sesuatu, maka dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah hanya menyayangi para hambanya yang penyayang. Bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada sesama, kepada hewan pun demikian. Allah berlakukan rahmatnya ini kepada para hambanya. Kita lihat bagaimana marahnya Allah Subhanahu wa taala, murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada imra'atun, seorang perempuan. Disebutkan dalam hadis, imra'atun dakhalan nara fi kittin. Seorang perempuan yang dia masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa kucingnya? Jadi dia habasatha wa lam tut'imha. Kucingnya dikurung tapi enggak dikasih makan. Tega sekali, Pak. Lalu kemudian wala tada'aha, kata Rasulullah, juga enggak dilepaskan hatta ta'kulu min khasashil ard, sampai dia mungkin makan belalang atau makan apa saja. Kadang ada kucing makan rumput, itu ujung-ujung rumput. Dikurung, enggak dikasih makan, juga enggak dikeluarkan, disiksa. Maka Allah pun murka kepada dia dan Allah masukkan dia di dalam api neraka. Ini peringatan bagi kita. Maka kita sampaikan, kita sayangi anak-anak kita pun didik supaya mereka menyayangi hewan. Selama hewan-hewan itu tidak mengganggu kita, tidak membahayakan, maka sayangi mereka. Ya, berapa banyak sekarang kasus-kasus itu di media sosial. Kucing yang dibakar, kucing yang buat eksperimen. Ya, anak-anak muda itu ditangkap polisi. Kenapa? Dia posting, bikin video TikTok, bikin vlog dan lain sebagainya. Ya, kucing dikasih bensin, kemudian dikasih api. Wah, dia senang sekali lihat kucing lari-lari membawa api sampai kemudian mati. Ada yang kucing dibakar, ada yang kucing kulitnya dikulitin.
dan lain sebagainya. Nah ini maka mereka tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kasih sayang itu ditunjukkan oleh air mata ini. Nah, kita sendiri yang melihatnya tidak tega, kita menangis. Maka air mata ini adalah rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Nah, ini Rasulullah SAW menangis melihat cucunya dia meninggal dunia. Ada juga di halaman, kalau di sini di 109 kalau tidak salah. Kalau ini cucunya yang meninggal dunia. Nah, kalau di sini yang tadi anaknya meninggal dunia Ibrahim, ini cucunya meninggal dunia. Maka kemudian ada satu kesempatan lain. Kalau ini putrinya, tadi putranya, sekarang putrinya. Ada yang menyebutnya bahwa dia adalah Ruqayyah. Maka kemudian Anas bin Malik menceritakan radhiyallahu anhu menceritakan kisah ini, dia mengatakan syahidna binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami menyaksikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeda pendapat tentang siapa yang meninggal ketika itu. Karena hanya disebutkan oleh Anas bin Malik, kami menyaksikan jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan Ruqayyah, Ummu Kulthum atau yang lainnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'alal qabri. Putrinya meninggal, kemudian dibawa setelah selesai pengurusan jenazah, dimandikan, dikafani, dibawa, kemudian dikuburkan. Nah, ketika setelah selesai penguburan ini, jalisun 'alal qabri, Nabi pun duduk di samping kuburnya. Fara'aitu ainaihi tadma'ani. Lalu Anas bin Malik melihat kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruraian air mata. Ini cinta, Pak. Ini kasih sayang. Lalu kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah kepada kubur ibunya sendiri, di mana rahimnya telah menjadi tempat beliau sallallahu alaihi wasallam selama 9 bulan lebih, kemudian melahirkan beliau, maka bagaimana jasa ibu kita? Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ummuka 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 summa abuka. Ibumu, 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 ayahmu. Bagaimana level seorang ibu, maka jadi seorang ibu itu tidak boleh ada sih Pak ya, perempuan-perempuan yang kadang saking jengkelnya itu kayak seolah-olah nyesel gitu. Nyesel aku jadi wong wedon. Nyesel Pak. Ada Pak yang ngomong seperti itu. Pengennya kamu lanang bebas, mau katok bebas, mau melaku rangel. Ini ada perempuan yang seperti itu. Harus nyusuin, melahirkan, kemudian habis itu ngurusin anak-anak. Ada mungkin perempuan yang hidupnya dia ngelahirin anak Pak, ada. Ada kawan saya itu kakak kelas persis, kakak kelas di Sukoharjo itu. Anaknya berapa ya? 14 atau berapa? Berapa Ustaz Nur? Sekarang. Anaknya 22. Anaknya 22. Kakak kelas saya di MAIS persis. Saya ingat beliau itu kalau biasanya jadi imam, kan biasanya kakak kelas senior jadi imam. Kalau sholat jamaah, karena suaranya bagus, hafalannya banyak, jadi imam. Kemudian kalau di bagian kemahasiswaan dia bagian ekonomi, bagian dapur ya, yang bagi-bagi sayur lauk gitu. Ya waktu di MAIS biasa deh ya, penampilannya biasa, ini biasa. Dengar-dengar anaknya waktu itu 14, sekarang udah 20. Istrinya 3 atau 4? 4. Nah, istrinya 4. Pak, di MAIS belum ada ustadz guru saya itu ya, belum ada dari mudirnya sampai ya semua guru saya, semua guru Ustadz Nur Rahman ya, belum ada yang poligami. Ini muridnya 4 ya, Pak Ismail ya. Nah, katanya nih Pak Ismail kalau sehari saya dikirim
tabung gas 1000, istri saya 4. Nah, kita tunggu. Katanya sehari baru dikirim 60 tabung gas. Nah, kalau sudah dikirim 1000, istri saya 4. Amin ya. Siji aja mekap-mekap ya Pak. Anaknya 20. Yang saya tahu yang 11 ini dari istri pertama. Dari satu istri. Kalau tidak salah. Yang 11 anak ini. Ada vlognya, dia punya video. Nah, videonya ada yang lucu. Ya, saya pernah buka itu videonya di YouTube ada itu. Ceritanya dia anak-anak sini gitu. Tapi satu-satu dipanggilnya. Abi pengen bagi hadiah nih. Muhammad kasih 2000 maju. Maju. Nih gua. Sampai anak ini siapa namanya ya yang ke-10 gitu. Sampai lupa Pak anaknya sendiri. 20 ngapal anak 20 itu. Lupa siapa ini aduh lupa gitu ya. Masih kecil-kecil semua. Imam masjid di Masjid Agung bukan? Masjid Agung Sukoharjo. Imam masjid di sana. Itu lulusan MAIS ya, alumni MAIS. Dari 11 anak itu kalau tidak salah dari satu istri. Kalau artinya kan bukan sesar kan Pak. Kalau sesar batasnya 2 atau maksimal 3 itu. Kalau mau 4 harus selisih 5 tahun 7 tahun. Tidak boleh, tidak direkomendasikan oleh dokter. 11 ini berarti kalau jedanya anaknya setahun berarti sudah 11 tahun ya. Kalau 2 tahunan 22 tahun. Berarti nikah usia berapa itu? Ya, intinya manak. Urung nyusuni wis mateman gitu kan. Beranak, kemudian hamil lagi, belum selesai, hamil lagi. Saya merasakan sendiri, punya anak sundulan itu la haula wala quwata illa billah, ya Pak. Melihat sendiri anak saya, ya. Ini sundulan nih, cerita sundulan ya. Belum genap 2 tahun sudah isi. Ya. Jadi kalau nyusuin Pak, perutnya itu geruduk gitu. Kencang gitu ya. Kontraksi. Kita ke dokter, Bu, harus dipedot ini, harus disapih. Anak saya yang pertama Ruefi nggak mau minum susu formula. Dia memang seleranya tinggi, harus ASI, air susu ibu. Nah, luar biasa. Kalau nyusu perutnya ini kontraksi, keras, perutnya keras. Itu kalau rahimnya tidak kuat, itu yang bikin keguguran. Makanya rata-rata yang sundulan itu pasti tidak selesai nyusunya. Anak saya dua-duanya selesai nyusunya 2 tahunan. Selesai 2 tahun, pertama usia 2 tahun, kedua lahir. Harusnya kan punya adik gitu kan, mandiri lah adik. Ternyata enggak boleh diambil sama adiknya itu asinya. Akhirnya dibagi, yang anak pertama kanan, yang anak kiri gitu kan. Drop, istri saya drop itu masuk ke bidan sehingga sampai ke rumah sakit. Tapi drop sekali nggak bisa ngapa-ngapain karena menyusui 2, yang satu laki-laki, satu perempuan. Ada yang mengatakan laki-laki itu nyusunya berat sekali. Punya anak laki-laki biasanya cerita-cerita dari ibu-ibu dari para perempuan itu katanya kalau anak laki-laki itu kalau melahirkan sakit sekali, kalau mengandungnya berat sekali, capek. Kalau menyusui paling banyak. Nah, makanya ada di dalam kitab tafsir itu walidzakari hadzil unsayain, laki-laki itu dapat 2 bagian perempuan karena memang seperti itu. Sampai nyusu pun harus 2. Perempuan 1 susu cukup, laki-laki harus 2. Walidzakari hadzil mithl unsayain. Ya. Artinya apa? Ada satu kondisi di situ, kembali ke cerita tadi bahwa ada perempuan yang dia melahirkan kemudian menyusui, melahirkan, menyusui. Nah, ini bagaimana perjuangan seorang ibu. Maka tidak boleh menyesal menjadi seorang perempuan. Emansipasi wanita. Nah, sekarang ini banyak orang melahirkan tidak mau mendidiknya, tidak mau menyusuinya. Ya, berapa banyak tetangga-tetangga di sana melahirkan selesai, kemudian asinya padahal banyak Pak. Berapa banyak perempuan ibu yang nggak punya asi. Ya, mohon maaf ininya besar dari bentuknya, tapi nggak keluar airnya.
Maka sayang sekali kalau ada airnya tapi tidak diberikan kepada anaknya. Ya, ada yang dikeluarkan disimpan di freezer, anaknya minumnya dari dot. Nah, padahal itu tidak baik ya, tidak baik. Nah, artinya apa? Bahwa di sini jasa seorang ibu itu sangat besar, luar biasa sekali. Ya. Maka Nabi menyebutkan ibumu, bapakmu untuk berbakti kepada seorang ibu. Karena ibu punya 3 tingkatan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Yang pertama adalah mengandung. Ada ayah mengandung? Tidak ada. Coba 9 bulan 10 hari membawa perut yang luar biasa, Pak. Cobalah, mulai membesar itu. Jadi biasanya itu mulai mual-mual bulan kedua, bulan ketiga berat itu mualnya. Nah, memang beda-beda. Tapi biasanya pengalaman saya itu bulan ketiga paling parah. Nanti bulan keempat sudah biasa, dia bisa beraktivitas. Ini sudah mulai membesar, berat 1 kilo, 2 kilo, sampai 3 kilo, ada yang 4 kilo isinya. Belum ditambah dengan plasentanya itu. Berapa kilo di dalam perut? Tidur miring nggak bisa, tidur tengkurap, tidur tengkurap nggak bisa, bahaya. Mau tidur telentang, bahaya ya Pak? Bahaya katanya. Telentang tidur nggak boleh telentang, Pak, ya. Bahaya. Tidur seperti itu tuh nggak enak. Tidur miring juga nggak enak. Sesekali punggungnya kalau pegel pengennya tengkurap, nggak mungkin gitu kan? Kan ada isinya. Itulah perempuan. Ya, berat sekali. Maka bagaimana seorang laki-laki kalau ingin mencoba silakan, perutnya dibawa, dikasih kelapa ini. Mau ke pasar bawa kelapa, mau di sini perutnya Pak, mau duduk susah, mau jemput anak bawa kelapa, silakan nih bapak-bapak. Berat itu menjadi seorang ibu. Maka ummuka, 1. Yang kedua, ummuka, sudah setelah itu melahirkan. Ya. Mohon maaf, dari jalan yang kecil itu kemudian harus mengeluarkan kepala yang segede itu. Ya. Saya melihat sendiri, dua-duanya anak saya melihat sendiri. Bagaimana proses itu keluar, luar biasa, ngeri sekali, ya. Jadi ada suami yang takut, ya, nggak mau nemenin, cuma di luar nunggu, tahu-tahu, ini anaknya, gitu kan. Nah, kalau saya enggak, saya melihat sendiri bagaimana proses dua-duanya keluar. La haula wala quwata illa billah. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ummuka, ibumu. Tidak mungkin kita, mohon maaf, kok bebelan kok kayak apa rasanya Pak? Cuma segini kok bebelan. La haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, mengandung, pikirnya kan selesai ya Pak. Mengandung dengan melahirkan selesai. Ya, jadi istri saya ini, mohon maaf ini, sakit sekali waktu mengandung anak pertama, sakit sekali. Ketika keluar, langsung hilang rasa sakit di pinggang itu, otomatis hilang. Itu otomatis. Yang kedua, melahirkan, taruhannya adalah nyawa. Berapa banyak perempuan yang melahirkan normal tapi kemudian meninggal, ya, mengalami pendarahan yang luar biasa. Jadi itu banyak yang sobek, akhirnya mengalir terus, dijahit nggak bisa, di ini nggak bisa, kekurangan darah, meninggal. Sampai-sampai Nabi SAW, siapa yang meninggal, nanti sampai hadis itu di tanda-tanda husnul khatimah, siapa yang meninggal dalam keadaan dia masih mengandung atau ketika nifas setelah melahirkan keluar darah nifas, maka dia syahid. Sampai diganjar oleh Rasulullah perempuan yang demikian, seorang ibu yang demikian meninggal dunia dalam keadaan mengandung maupun dia melahirkan, maka dia syahid. Yang ketiga, bukannya selesai menyusui kemudian melahir plong semuanya udah bebas, udah enak 9 bulan 10 hari menunggu kelelahan itu, kesusahan itu, tapi ternyata setelah itu harus nyusuin Pak, harus nyusuin. Mohon maaf ini, kalau seorang ibu dia tidak sayang kepada anaknya, tidak perhatian kepada anaknya, nyusuin itu kanan-kanan saja, udah enak ya udah kanan saja ya. Tapi kalau dia sayang anak, maka dia nggak mau seperti itu, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Pengalaman tetangga seperti itu, kanan saja, peyang Pak sini Pak, peyang kepalanya ya. Artinya bahwa bagaimana cinta seorang ibu kepada anaknya, besarnya perjuangan seorang ibu kepada anaknya. Karena itu Rasulullah SAW ketika disebutkan dalam sebuah hadis di sini,
Disebutkan di sini mana tadi? Zarun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabr ummihi. Nabi kemudian menziarahi kubur ibunya. Nabi lahir itu, setelah itu tidak lama ibunya meninggal. Maka kemudian tahu kalau dia tidak punya ibu, sudah meninggal. Maka kemudian Nabi SAW menziarahi kubur ibunya, fabaka. Lalu Nabi pun menangis, teringat ibunya. Sekalipun dia tidak merasakan seperti apa yang dirasakan ibunya, tapi dia bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh ibunya. Wa abka man haulahu. Karena Nabi menangis, sedih. Kita pun kesetrum, Pak. Ada orang menangis, maka kita kesetrum ikut nangis, ikut sedih. Para sahabat pun demikian, Nabi menangis, wa abka man haulahu. Orang-orang para sahabatnya pun ikut menangis. Mereka sedih. Terkadang ini kita sholat subuh, biasanya Ramadan itu. Ada biasanya yang ketika Ramadan bacaannya panjang menangis. Ada menangis. Di MAI saya masih ingat itu beberapa asyatid biasanya sampai itu. Sampai terdengar keras, Pak, ketika Ramadan itu. Bacaannya panjang, belum pernah yang merasakan. Jadi di MAIS itu targetnya 1 malam 1 juz waktu itu, waktu saya. Waktu saya itu 1 malam itu harus 1 juz selesai, imamnya sampai double. Yang anak-anak yang biasanya kurang ini, santrinya itu dia pakai trik. Dia baca 2 lembar setengah. Rakaat pertama itu 1 lembar setengah. 1 lembar setengah, rakaat kedua 1 lembar. Ya udah, ikutin sambil duduk. Allahu Akbar. Dia nyimak di belakang. Ketika kurang 3 ayat, Allahu Akbar, dia baru masuk sholat, Pak. Gitu. Mensiasati biar enggak lama banget ini. 1 lembar setengah kan lumayan berdiri, Pak, sampai panas kesemutan itu. Nah, ketika udah mau ruku nih, kurang 3 ayat ini, baru berdiri dia masuk sholat. Allahu Akbar. Tapi yang kuat-kuat itu di depan itu. Kemudian apa tadi ini? Kok cerita ke situ ya? Sampai mana? Oh, maksudnya kesetrum itu. Ada yang nangis ketika sholat Ramadan itu ya, sholat tarawih. Asatid menangis, yang lain ikut nangis, Pak. Nangis kita, bener. Sini belum pernah ya. Coba Pak Ismail nangis nanti kalau sholat. Semuanya ikut nangis. Pak Ismail kenapa nangis gitu? Target pojok telurung ya, Pak. Urung-urung ulih. Ya Allah, kapan dia nambah dia gasnya dia tabung gasnya nambah jadi 500. Nah, kalau 500 berarti 2, Pak. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'dzantu Rabbi." Aku memohon izin kepada Rabbku, kepada Allah, fi an astaghfira laha, untuk meminta ampun kepada Allah. Nah, kita enak, ibu kita muslimah, seorang muslimah, ya. Lahir dalam keadaan muslimah, maka kita ketika selesai sholat, ketika malam, ketika kesempatan doa-doa mustajab, waktu yang mustajab, kita Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan mereka meskipun masih hidup, terlebih kalau sudah meninggal dunia. Maka termasuk saya sendiri, ya, rakaat pertama di sujud pertama. Kenapa? Karena kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya, wa huwa sajid, ketika dia sujud, fa'akthiru fihi doa, maka perbanyak doa. Setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la, maka doa yang saya baca pertama adalah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebelum saya meminta yang lain kepada Allah, yang saya baca pertama kali di sujud pertama adalah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini Nabi datang ke kuburnya, kemudian kubur ibunya, kemudian ista'adzantu Rabbi fi an astaghfira laha. Aku meminta izin kepada Allah, bolehkah aku membaca ya Allah, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Falam yu'dzan li. Tapi Allah tidak mengizinkan Rasulullah untuk membaca Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa'udhina li. Lalu aku meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburnya, untuk mengunjungi kuburnya, dan Allah izinkan itu. Betapa enggak sedihnya, Pak. Manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, kita menjadi seperti sekarang ini tidak lepas dari doa ibu kita.
Mungkin usaha kita, sekolah kita, semangat kita adalah 20%. 80% adalah ketika ibu kita sujud, ketika ibu kita bangun malam, ketika ibu kita salat duha, ketika ibu kita selesai membaca Al-Quran, lalu dia membaca, ya Allah, mudahkan rezeki anak saya, berkahi hidupnya, mudahkan jalan hidupnya. Itulah doa kedua orang tua. Bisa jadi 80% kesuksesan kita adalah andil dari orang tua kita, khususnya adalah ibu kita. Nah, makanya kalau masih punya ibu, masih punya ayah ini, jangan lewatkan kesempatan itu. Kalau jauh, telepon. Selesai telepon sebelum ditutup, "Mah, Ibu, Umi, doakan." Nah, didoakan itu. Kalau belum terijabah sekarang, mungkin nanti setelah mereka meninggal, mungkin setelah berpuluh-puluh tahun, baru kita merasakan bagaimana doa dari orang tua kita. 5 menit lagi. Nah, ini tentang bagaimana bersedih dan menangis itu dibolehkan karena ada rasa cinta di dalamnya, ada kasih sayang di dalamnya. Maka ketika ada orang yang meninggal dunia, boleh kita bersedih, boleh kita menangis, tapi menangislah dengan sewajarnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Karena kalau terlalu berlebih-lebihan, kita tidak punya ilmunya, tidak ada iman di dalamnya, maka yang terjadi adalah kita melampaui batas dari apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cinta. Ya, kembali lagi, pernah itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi." Allah itu lebih cinta dengan taubat seorang hamba ketika dia bertaubat kepada Allah dari dosa yang dia lakukan, min ahadikum hina kana ala rahilatihi, min ahadikum kana ala rahilatihi, dari seseorang di antara kalian yang dia dulu naik kendaraan. Nah, ceritanya agak panjang itu, Pak. Jadi Allah itu lebih cinta dengan taubat seorang hamba daripada bukan lebih cinta. Allah itu lebih bahagia, lebih senang dengan taubatnya seorang hamba yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada seseorang yang dia naik kendaraan. Waktu itu disebutkan dia naik onta, akana ala rahilatihi, di atas ontanya, kemudian dia pergi fi ardin falihah. Ya. Kemudian dia menyeberangi suatu kawasan, satu padang pasir yang sangat luas, yang sangat tandus, yang kosong, tidak ada manusia di situ. Kemudian setelah itu dia capek, turun istirahat. Ternyata unta yang membawa bekal makannya, membawa bekal minumnya, wallahu a'lam seperti apa. Saya belum pernah melihat sendiri sebuah kondisi gurun pasir itu seperti apa. Kalau melihat di video, di TV, mungkin di YouTube itu mungkin kita bisa melihat ada ilustrasi. Tapi merasakan sendiri pasir, padang pasir, ada rerumputan kecil, ada oase. Kemudian berjalan, tidak ada rumah di kanan kiri, tidak ada ruko, toko dan lain sebagainya. Kita lewat aja, lewat Gunung Wilis mau ke Cipari misalkan, kita sendirian di jalan kaki atau naik motor, naik sendirian, gak ada yang nemenin, takut, Pak. Padahal banyak pohon kanan kiri. Ini lewat padang pasir, naik unta, membawa bekal makanan, kemudian dia capek istirahat di bawah pohon, ternyata tiba-tiba untanya lepas, Pak. Nah, ini. Jadi unta itu adalah hewan yang cerdas, karena itu diabadikan di dalam Al-Quran unta itu. Bagaimana kalian tidak memikirkan bagaimana kaifa khuliqat ilal ibili kaifa khuliqat? Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Bahkan diilustrasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu hadzal Qur'an fa innahu ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Jagalah Al-Qur'an ini, terus diulang-ulang kalau kalian sudah punya hafalan. Kenapa? Karena unta itu, ya, hafalan kita itu akan lebih cepat lepas daripada unta yang diikat. Unta itu bisa melepas ikatannya sendiri. Ya. Kalau sekedar ditaruh ini, Pak, ini unta ditaruh ini, tidak diikat, sekejap mata dia pergi. Orang diikat aja dia bisa melepasnya, apalagi tidak diikat. Inilah unta. Nah, dia naik unta kemudian istirahat, untanya tidak ada. Rasanya seperti apa, Pak?
kita naik mobil nih, Pajero Sport, ya, istirahat nih di tengah mana, misalkan tol Jagorawi atau tol mana, atau jangan tol, kalau tol mungkin masih banyak, Rawa Babon atau Rawa mana itu yang ngeri itu ceritanya, jalur timur itu, hutan Babon atau hutan apa itu. Nah, apa rasanya istirahat capek sendirian, tidur ngeliat Pak, bangun Pajeronya nggak ada Pak. Ayo. Tinggal jeroannya aja yang ada ini, Pajeronya nggak ada. Bagaimana rasanya kita? Wah, fatal sekali kita kan? Ya sedih, ya takut, ya ini, ya wah, bisa histeris kita. Banyak orang yang stres. Nah, kalau dia kaya sekali nggak apa-apa, bapak sedekahlah. Lo cuma punya satu-satunya, apalagi pinjam. Nah, udah pinjam nih, lebih ini lagi kan? Ada kawan tetangga itu, dia dapat pesangon dari PT Indomil, ya, untuk beli pesangon sekian ratus juta buat beli mobil. Ternyata malamnya dirampok, dibawa orang. Ya. Langsung dia drop Pak. Nah ini pun demikian. Ya. Kita naik onta, kemudian onta itu pergi. Setelah itu dia ya stres, drop dan lain sebagainya. Kemudian udah pasrah lah dia. Sampai saking pasrahnya tertidur lagi dia. Tertidur lagi, cari kanan kiri, nyali pertolongan nggak ada, tertidur lagi dia. Lantas kemudian setelah tidur bangun, tiba-tiba ada lagi. Juling, wajib gitu ya Pak. Di sampingnya lagi Pajeronya. Ini untanya ada lagi. Masih utuh bekalnya, minumannya, makannya masih utuh. Saking senangnya sampai dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Saking senangnya Pak. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Nah, saking senang itu ada di hadis itu. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Engkau adalah hambaku, adalah Tuhanmu. Nah, Nabi SAW mengatakan Allah lebih senang taubatnya seorang hamba daripada orang yang seperti ini. Pajeronya hilang, tiba-tiba balik lagi masih utuh, sampai kemudian kata Rasulullah, dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking senangnya sampai keliru ngomongnya. Ini orang saking senangnya, saking cintanya, keliru ngomongnya. Ya, seperti itu. Artinya cinta itu bisa membutakan seseorang, tapi ketika ada iman, ada ilmu di dalam hati dan pikiran kita, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak diperkenankan, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Ketika kita sedih, ketika kita menangis karena ditimpa musibah dengan meninggalnya seseorang yang kita cintai, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, maka kita ucapkan apa yang Allah ridhai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.